Halo teman-teman, welcome back to my channel dan ini hari kedua aku. Ini kita sudah mendarat di Bandara Internasional Istanbul, Turki. Nah, ini kita sudah sampai di Bandara Internasional Istanbul, Turki. Ini adalah suasana Bandara Istanbul. Ini bandaranya gede banget ya teman-teman, dan bandaranya baru. Ini kita mau berjalan ke imigrasi. Jarak ke imigrasi ini lumayan jauh ya, hampir sama seperti di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini jalan kita dari turun pesawat menuju ke imigrasi lumayan jauh. Nah, ini kita sudah sampai di imigrasi. Ini kita mau ngantri. For your info, di Bandara Istanbul ini kita bisa mendapatkan free wifi gratis selama 1 jam dengan cara menggesekkan paspor kita di mesin yang telah tersedia. Lalu kita akan dapat password untuk kita masukkan ke HP kita. Setelah dari imigrasi kita ke pengambilan bagasi. Nah, di sini kalau untuk sewa troli dikenakan biaya 10 TL ya teman-teman. Karena aku belum tukar uang di Indonesia, jadi sebelum keluar airport aku nyari ATM dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum tukar uang di Indonesia, jangan khawatir, di airport banyak ATM yang bisa kita tarik tunai dengan ATM yang berlogo Visa atau Mastercard. Ini kita sudah keluar airport dan kita mau perjalanan menuju Istanbul ke Selat Bosporus. Di sini kita melewati yang namanya Tanduk Emas. Tanduk Emas ialah muara pemisah kota Istanbul dengan Laut Marmara. Tanduk Emas membentuk semenanjung dengan pelabuhan alam yang dalam. Asalnya tempat ini menjadi koloni Yunani kuno sebagai kota Bizantium. Kekaisaran Bizantium memiliki markas besar angkatan lautnya di sini, dan tembok dibangun sepanjang garis pantai buat melindungi kota ini dari serangan laut. Di jalan masuk Tanduk Emas ada garis besar dari batang kayu yang membatasi bersama dengan rantai menarik melintasi Konstantinopel ke benteng Galata di sisi utara, mencegah masuknya kapal yang tak berizin. Sebelum ke Selat Bosporus kita mampir sarapan dulu. Nah, di sini kita mampir di warung makan Ibu Deden. Ini adalah warung makan milik orang Indonesia dan ini adalah suasana warung makannya. Warung makannya bersih, masih dengan interior Turki dengan perpaduan budaya Indonesia. Jadi di situ ada wayang, ada peta Indonesia juga. Menu sarapan kita kali ini adalah nasi goreng, ada telur dadar, ada ayam, dan lalapan mentimun dan tomat seperti yang biasa di Indonesia. Air mineral di Turki itu nggak pakai sedotan teman-teman, jadi dia tutupnya aluminium foil gitu, tinggal buka udah deh tanpa sedotan. Setelah sarapan kita melanjutkan perjalanan ke Selat Bosporus. Nah, di sini akan banyak kita lihat tembok-tembok
kuno gitu. Ini adalah peninggalan zaman Romawi. Jadi tembok ini sudah dibangun dari zaman dahulu dan ini sudah banyak yang sudah direnovasi. Ini kita sudah sampai di Selat Bosphorus. Ini adalah kapal atau cruise yang akan kita naiki untuk mengelilingi Selat Bosphorus. Selat Bosphorus adalah sebuah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan bagian Asia, menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Selat ini memiliki panjang 30 km dengan lebar maksimum 3.700 meter pada bagian utara dan minimum 750 meter antara Anadolu Hisan dan Rumeli Hisan. Kedalamannya bervariasi antara 36 sampai 124 meter. Tepian selat ini berpenduduk padat, salah satu kotanya adalah Istanbul. Ada dua jembatan yang menyeberangi Selat Bosphorus. Yang pertama adalah Jembatan Bosphorus, memiliki panjang 1074 meter dan diselesaikan pada tahun 1973. Yang kedua adalah Jembatan Fateh Sultan Mehmed dengan panjang 1090 meter dan diselesaikan pada tahun 1988, sekitar 5 km setelah utara jembatan pertama. Jadi kalau kita mau ke Istanbul bagian Asia dari Istanbul bagian Eropa, selain kita bisa menggunakan Bosphorus Cruise ini dengan melewati Selat Bosphorus, kita juga bisa melewati jalur darat dengan melewati kedua jembatan tersebut. Dan dari sini kita bisa melihat di sisi kiri kita adalah Eropa dan di sebelah kanan kita adalah Asia. Setelah dari Bosphorus Cruise, kita melanjutkan perjalanan menuju Ortaköy Village. Ortaköy Village ini adalah sebuah desa kecil yang terletak di sisi Bosphorus bagian Eropa. Ini kita sudah sampai di Ortaköy Village. Ortaköy ini adalah sebuah wilayah kosmopolitan pada zaman Utsmaniyah dan dekade-dekade pertama Republik Turki dengan komunitas Turki, Yunani, Armenia, dan Yahudi. Pada saat ini, wilayah tersebut masih menjadi tuan rumah dari beberapa struktur agama yang berbeda, Muslim, Yahudi, Ortodoks, dan Kristen lainnya. Wilayah tersebut juga merupakan tempat populer untuk penduduk lokal dan wisatawan luar negeri dengan galeri seninya, klub malam, kafe, bar, dan restoran.
Setelah dari Ortoke Village, karena waktunya juga sudah siang, ini kita menuju ke rumah makan. Ini kita sudah sampai di rumah makan. Nah, ini rumah makan khas Turki. Karena ini musim panas, jadi di Eropa kalau musim panas itu kan waktu liburan ya teman-teman. Jadi di tempat-tempat wisata biasanya ramai. Udah kosong. Sama. Ini menu makan siang kita. Ini adalah sup labu. Terus itu adalah roti ya yang dicelup ke sup labu, dan ini adalah kebab Turki. Kebab Turki jadi beda ya, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mah kebab pakai kulit, isi daging, ada saus, mayones. Kalau di Turki ya inilah kebab Turki. Jadi ada roti mirip kulit lumpia gitu tapi tebal, terus diisi sayur dan dicelup ke sup labu tadi. Dan untuk menu utama ada nasi dan itu daging panggang. Dan untuk menu penutup biasanya diberi jeruk iris kayak di foto itu. Setelah makan siang, kita melanjutkan perjalanan menuju Turki bagian Asia dengan melewati jembatan Bosphorus. Setelah menyeberangi jembatan Bosphorus, ini kita sudah sampai di Istanbul bagian Asia. Istanbul yang dalam sejarah juga dikenal sebagai Konstantinopel dan Bizantium adalah kota terpadat di Turki yang menjadi pusat perekonomian, budaya, dan sejarah negara tersebut. Istanbul merupakan kota lintas benua di Eurasia yang membentang melintasi Selat Bosphorus di antara Laut Marmara dan Laut Hitam. Pusat perdagangan dan sejarahnya terletak di sisi Eropa, sementara sekitar sepertiga penduduknya tinggal di sisi Asia. Setelah dari Istanbul, ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bolu. Bolu itu adalah salah satu provinsi yang ada di Turki yang terletak di ketinggian 726 meter. Pemandangan di sini itu bagus banget. Ini sepanjang jalan ada lahan pertanian gandum yang habis dipanen dan rapi banget. Nah, finally sampai juga kita di hotel. Hotel kita kali ini untuk menginap di Hotel Bolu, yaitu di Elifim Hotel, dan ini adalah menu makan malam kita. Menunya ada nasi,
Terus ini ada ayam. Terus ini ada ikan. Terus ini makaroni. Terus kentang goreng. Setelah makan, kita masuk ke hotel. Ini adalah hotel menginap kita yang ada di Bolu. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.